Hai, terima kasih sudah klik video ini. Welcome to RL Chess, streamer catur nomor 1 di Indonesia. Teman-teman, Kejurnas Catur Amerika Serikat dimulai dini hari tadi. Dan kita akan bahas salah satu game terbaiknya antara Fabiano Caruana melawan Grigori Oparin. Kejurnas Catur 2025 ada beberapa pemain yang ikut ya. Contoh ada Hans Niemann, ada Wesley So, ada Levon Aronian, dan ada Grandmaster termuda di dunia, Abimanyu Misra ya. Nah, tapi tanpa diikuti oleh pecatur top mereka juga. Salah satunya adalah Hikaru Nakamura. Hikaru Nakamura malah milih main di turnamen kecil, yaitu Maritime Chess Festival di Kanada. Buat kalian yang belum nonton kontennya udah aku upload guys. Nah, kalau Hikaru Nakamura sebenarnya mau cari permainan yang kuat, lawannya di sini nih. Cuman dia takut elo ratingnya turun juga kali ya. Teman-teman, ini game yang sangat menarik. Jangan lupa di like dulu, di share, dan di subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan konten RL Chess. Gua akan selalu update setiap hari. Dan jangan lupa jadi langganan di YouTube gua. Gua tunggu kalian gabung di RL Chess Academy, pelatihan catur bareng gue secara online. Caruana memulai dengan langkah D4. Kemudian hitam Oparin main kuda F6. Putih C4, hitam E6. Ini sistemnya catur klasik ya. Putih kuda C3, hitam bishop ke petak B4. Nah, ini adalah pattern posisi dari teori Nimzo Indian. Nimzo Indian Defense. Siapa orang yang buat teori ini? Ada pecatur zaman dulu namanya Aron Nimzowitsch. Menteri C2 adalah langkah yang paling populer dimainkan oleh Caruana. Selain Queen C2, yang populer juga adalah langkah E3 ya. Kemudian ada kuda F3 dan ada F3. Queen C2 dimainkan dengan tujuan mengontrol petak pusat dan menjaga supaya nggak double pawn. Hitam mainkan langkah D5. Yang populer pertama adalah rokade, menguasai petak pusat. Kemudian putih A3, bishop makan kuda, dimakan lagi pakai pion. Kocak ini, malah pakai pion ya. Jadi hitam langsung dianggap unggul dan hitam mainkan langkah C5. Harusnya C5 dimainkan ya, tapi C6 ternyata kurang bagus, harusnya C5 nih. Dengan tujuan untuk membongkar petak pusat. Dengan langkah C6 ini, jadi balik lagi nih putih yang unggul. Saya juga nggak ngerti kenapa Oparin mainin langkah C6 ya. Gajahnya kan jadi pasif ya. Kuda F3, B6, oke lah itu yang terjadi. Mungkin dia punya persiapan ya. Bishop ke petak G5, pion C4 dikasih. Tapi ya gampang buat didapetin balik ya buat putih. Putih emang sengaja kasih buat setup pion center. H6 dimainin taktis. Putih bishop A4, hitam kuda B ke petak D7. Putih E3, hitam rokade. Nah teman-teman, baru 10 langkah. Ini langkah berikutnya menarik banget nih teman-teman. Kalau lu jadi pemain putih, lu bakal jalan apa supaya kasih progres serangan yang bagus buat putih. Caruana mainin langkah menarik, kreatif, game 4. Gila lu. Ya, kenapa dia berani mainin langkah game 4? Menurut gue tujuan pertamanya menyerang bagus ya, nggak bisa dimakan dan mau bongkar sayap raja hitam, di mana di sana ada raja di petak G8. Terus juga hitamnya nggak ada tekanan juga, jadi enak lah main lawan orang kayak gini ya, kita tekan aja bisa-bisan. Game 4 hitamnya jawab dengan queen geser ke petak E8. Tapi gue penasaran kalau misalkan hitam jalan G5, apa sih jawaban putih? Bakal tetap dikasih sop pion G4 nya. Jadi kalau diambil pion G4 nya, maka H4. Jadi dalam otak Super Grandmaster itu nggak apa-apa lah kasih pion selama bisa membongkar raja lawan. Setelah Game 4, hitam lebih pilih Queen E8, putih mendorong pion G5-nya, hitam makan pion G5, dimakan balik dengan kuda. Nih, ada ancaman diagonal petak H7. Hitam bagus juga membongkar petak center E5, putih makan, dimakan lagi dengan pion. Kemudian putih mainin langkah bishop B5. Ya, tujuannya apa? Kasih pin. Bisa juga mau bishop C6, ambil pion D5, nggak bisa dimakan. Ada queen H7. Hitam taktis, langsung nutup ancaman diagonal queen. Putih mainin benteng. Hitam bishop ke petak B7. Putih kuda H3.
Nah, nih udah mulai bahaya ya. Gajah mau makan kuda, dimakan balik nggak bisa, ada pin. Nggak bisa dimakan balik dengan pion. Hitam mainin langkah kuda ke petak H7. Putih mindahin queen ke petak E2 supaya lebih hidup. Hitam queen ke petak C8. Putih raja D2. Bagus banget. Sekalian ngubungin dua benteng. Langkah ke-19. Terjadi momen yang sangat menarik ya. Mungkin puyeng juga nih Sioparin karena putih berikutnya akan queen ke petak G4. Memang sudah unggul putih. Mungkin hitam di sini kuda dia ke petak F6 ya, langkah yang terbaik. Tapi karena pusing mungkin Oparin malah mainin langkah kuda C5. Ya udah disikat lah. Langkah ke-20 dan ya makan kuda di petak H3. Jadi Oparin pengen tuker aja perwiranya, sekaligus queennya bisa bantuin mungkin ke sayap raja. Kalau lu jadi putih di langkah ke-21, apa langkah yang bakal lu pilih, Sob? Jangan mundur lah, tapi mainin queen ke petak H5. Apa ini tujuannya? Mau makan, benteng ke petak G1, raja ke petak H8, checkmate bishop F6. Oparin lihat dia mainkan langkah G6. Apa respon kalian? Sacrifice the Rook adalah langkah yang mungkin bisa kalian mainkan ya. Tapi apakah itu akan berhasil? Sebenarnya bisa berhasil ya untuk Sacrifice the Rook. Tapi Caruana mainin langkah C6 dulu. Nggak tahu, nggak sadar atau gimana. Lawannya malah takut juga bishop C8. Ya udah kali ini diambil. Harusnya kan bishop makan bishop ya. Bishop makan pion di sini. Sacrifice Rook. Pion makan benteng, kemudian queen makan pion, kemudian raja geser ke petak H8. Benteng G1 datang ancam checkmate petak G7. Gajah ke petak G4. Makan pakai benteng. Kemudian benteng ke petak F7 dan game ditutup dengan jalan apa, guys? Gajah G3. Ini terancam, ada ancaman bishop ke petak E5. Gokil ya, 27 langkah aja, putih 93,4%, hitam 81,6%. Kalau seandainya dengan tanpa langkah C6, bisa nggak sih benteng G6 tadi? Bisa banget nih sebenarnya. Makan-makan gini, raja geser, kemudian benteng G1, ya harus dijaga dengan benteng ke petak G8, bishop F6. Kemudian dimakan, makan lagi, raja ke petak H7, gajah ke petak D7. Langkah briliannya. Kalau dimakan, staircase checkmate ya ke sini. Nah, sementara kalau nggak makan, susah juga. Kalau misalkan queen ke petak H5, gajah F5. Ya, Caruana menjadi salah satu pemain ya yang menang. Selain itu adalah Levon Aronian yang menang melawan Andy Woodward. Sementara game lain, Wesley So remis melawan Hans Niemann, Sam Sevian remis melawan Sam Sanglan, Awander Liang remis melawan Abimanyu Misra, dan Ray Robson remis melawan Darius Wers. Rencananya format dari Kejurnas Amerika Serikat ini akan berlangsung dalam berapa babak sih? Kontrol waktunya 90 menit ya, catur klasik. 12 player round robin. Artinya 12 pemain akan saling bertemu. Dan ini adalah pemainnya. Siapa yang bakal dapetin hadiah 55.000 US dollar? Siapa jagoan kalian? Coba kasih komen. Dan nemu langkah brilian gak tadi kalian? Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kita ketemu di video berikutnya.